Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, sebuah hal yang penting untuk kita pahami bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Sebuah hadis datang dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Jikalau salah seorang di antara kalian hendak masuk ke dalam toilet atau masuk ke dalam kamar mandi, maka hendaknya ia mengatakan dan mengucapkan, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya diriku, a'udzu bika, meminta perlindungan kepadamu, minal khubuthi, pakai khubuthi, bukan khubthi, tapi khubuthi, wal khaba'ith, dari jin, dari kalangan laki-laki, ini namanya khubus, wal khaba'ith, dan jin dari kalangan perempuan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebelum memasuki toilet ataupun kamar mandi. Yang di mana tentunya sebelum membaca doa ini seseorang memulainya dengan bismillah. Seseorang memulainya dengan bismillah. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini bahagian dari adab sebelum masuk ke dalam al-khala. Al-khala itu bisa diartikan di zaman kita ini sebagai toilet, bisa pula diartikan di zaman kita ini sebagai kamar mandi. Tapi pada hakikatnya al-khala di dalam bahasa Arab itu adalah tempat yang rendah dan jauh. Itu hakikatnya. Sehingga kita pahami setiap lafaz-lafaz yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan dikatakan al-khala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali al-khala itu adalah tempat yang rendah dan jauh. Makanya al-khala itu dapat diartikan sebagai kamar mandi atau toilet di zaman kita ini, karena di zaman dahulu kala belum ada toilet seperti kita ini yang dibangun dengan tembok, belum ada. Apatah lagi di zaman kita ini yang paling aneh, toiletnya lebih indah daripada ruang tamunya. Ini ada pada sebahagian rumah, toiletnya lebih indah, lebih lengkap, lebih warna-warni daripada ruang tamunya. Bahkan tak sedikit kita dapati toilet lebih bersih daripada ruang tamunya. Bahkan sebagian orang mengatakan tolak ukur dari rumah yang bersih adalah toiletnya. Maka jika engkau ingin melihat kebersihan suatu rumah, jangan lihat kamarnya ataupun jangan lihat ruangan-ruangannya, tapi lihat toiletnya. Ini bahagian dari suatu yang datang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, lebih mengutamakan kebersihan daripada toilet yang jarang didatangi, daripada tempat-tempat yang nampak. Padahal agama Islam kita menjelaskan tentang satu konsep. Agama Islam kita sepakat di atas satu ucapan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bukan hanya tentang toiletnya, tapi kebersihan ini bahagian dari iman, tanda dari tanda-tanda keimanan. Maka jikalau kita memiliki keimanan yang sempurna, pastilah setiap diri benar-benar akan lebih peka dan akan lebih perhatian pada kebersihan rumahnya, bukan hanya pada kebersihan toiletnya. Maka toilet dan kamar mandi di zaman dahulu itu identik dengan dataran yang rendah dan jauh. Maka dahulu kala dari orang-orang dahulu ketika hendak membuang air, tidak ada kamar mandi di rumahnya, tidak ada toilet di rumahnya. Para sahabat Nabi ketika hendak untuk membuang airnya, ia keluar dari rumahnya berjalan berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mendapatkan dataran yang rendah.
Ketika ia mendapatkan dataran rendah, ia baru membuang air dari tempat itu dan jauh dari penglihatan orang. Ini namanya al-khala di zaman dahulu. Ini namanya al-khala di zaman dahulu. Yang di zaman kita ini boleh kita identikkan dengan kamar mandi dan toilet. Di mana tentunya di dalam kamar mandi dan toilet kita melakukan hal-hal yang kita kenal dengan istinja. Apa itu istinja? Membersihkan apa-apa yang keluar dari dua lubang dengan air. Ini namanya istinja. Membersihkan apa-apa yang keluar dari dua lubang, kubul yang bagian depan dan dubur yang bagian belakang dengan air. Ini namanya istinja. Ini namanya istinja. Ada istilah lain di dalam syariat kita yang kita kenal dengan istijmar. Istinja membersihkan apa-apa yang keluar dari dua lubang kubul dan duburnya dengan air. Ini namanya istinja. Tapi kalau istijmar membersihkan apa-apa yang keluar dari dua lubang kubulnya dan duburnya dengan apa? Batu kecil. Dengan batu-batu kecil. Ini namanya istijmar. Ini namanya istijmar. Menggunakan batu-batu yang kecil, yang tentunya boleh bagi setiap orang untuk menggunakannya selama tidak melukai bahagian dari tubuhnya. Bahagian dari tubuhnya. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, hal yang penting untuk kita pahami terkait masalah al-istijmar ialah batu atau sesuatu yang boleh untuk kita gunakan di dalam membersihkan apa-apa yang keluar dari dua lubang kita, kubul dan dubur kita ketika air tidak ada. Itu syaratnya ada 6. Itu syaratnya ada 6. Yang pertama, sesuatu itu mesti suci. Maka boleh menggunakan batu-batu yang kecil. Boleh juga menggunakan kayu-kayu yang halus. Boleh juga menggunakan dedaunan-dedaunan pohon selama ia adalah sesuatu yang suci dan bukan najis. Ini syarat yang pertama. Dari syarat-syarat sesuatu yang boleh kita gunakan untuk istijmar. Yang kedua, sesuatu itu benar-benar mampu untuk membersihkan. Mampu untuk membersihkan dan mengangkat kotoran-kotoran yang berasal dari kubul kita dan dubur kita. Bukan sesuatu yang malah memperparah dan memperbanyak kotoran kita. Makanya terlarang seseorang itu membersihkan kotorannya dari dubur dan kubulnya dengan kaca. Karena kaca itu sifatnya licin. Kita gunakan untuk membersihkan, malah memperparah dan memperbanyak. Makanya yang benar-benar mesti untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang dapat kita gunakan istijmar, itu adalah sesuatu yang dapat mengangkat kotoran. Yang ketiga, kata para ulama, tidak boleh yang berasal dari tulang dan tidak boleh juga berasal dari kotoran hewan. Tidak boleh seseorang membersihkan kotorannya dengan tulang. Disebabkan karena sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Jangan kita mengambil sesuatu itu untuk kita jadikan sebagai hal-hal yang dapat digunakan sebagai istijmar itu dengan tulang. Disebabkan karena tulang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Makanya ketika ada tulang belulang, tulang ayam, tulang kambing, ataupun tulang hewan-hewan yang telah kita makan, tersisa tulangnya,
sedekahkan kepada saudara-saudara kita dari bangsa ini. Bagaimana caranya? Diletakkan tulang itu di atas bejana, di atas wadah, di atas piring ataupun mangkok. Kemudian kita bacakan kepadanya Bismillah. Kemudian letakkan di luar rumah dengan niat untuk bersedekah pada saudara-saudara kita dari bangsa ini. Jadi insyaallah Ta'ala terdapat pahala di dalamnya. Terdapat pahala sedekah di dalamnya. Makanya ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Kemudian tidak boleh beristinja dengan makanan. Tidak diperbolehkan. Ada roti yang sudah kering atau ada roti yang sudah berjamur saking lamanya, tidak boleh dibersihkan kemudian digunakan untuk hal-hal yang kita gunakan untuk beristinja ataupun beristijmar. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini bahagian dari makanan. Kalau makanan jin saja yang berupa tulang kita dilarang untuk menggunakannya, apatah lagi makanan manusia dan makanan hewan. Itu tentunya lebih layak untuk tidak kita gunakan. Kemudian syarat selanjutnya ialah tidak boleh menggunakan sesuatu yang di dalamnya ada kehormatan. Seperti apa? Buku-buku ilmu. Tidak boleh mengambil buku-buku kemudian dirobek kertasnya, kemudian dipakai untuk membersihkan apa-apa yang keluar dari kubul kita ataupun dubur kita. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bahagian dari hal-hal yang memiliki kehormatan. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan sebab itulah orang-orang yang mengagungkan hal-hal yang memiliki kehormatan Allah, maka itu lebih baik bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menggunakan apa-apa yang berkaitan dengan hewan. Tidak boleh menggunakan di dalam istinjanya ataupun istijmarnya apa-apa yang berkaitan dengan hewan, seperti ekor hewan, kulit hewan, tidak diperbolehkan. Walaupun kulit hewan itu telah ia keringkan dan telah ia samak, tidak diperbolehkan. Karena itu bahagian dari apa-apa yang terlarang yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah jami'an. Maka ini bahagian dari istinja dan istijmar, di mana tentunya istinja itu identik dengan air. Kalau istijmar identik dengan batu atau sesuatu yang memiliki kedudukan yang sama seperti batu. Yang contohnya adalah tisu. Kalau batu, kata para ulama, minimal 3, tidak boleh di bawah 3. Jadi kalau tidak ada air, kita lagi di tengah-tengah sawah. Yang sawah itu dilanda kekeringan, sudah mau sekali untuk buang air. Kemudian kita buang air di dekat tempat-tempat itu, selama tempatnya adalah tempat yang tersembunyi, tidak ada air, yang ada batu-batu kerikil, maka ambil batu-batu kecil. Tidak ada batu kecuali batu-batu kecil yang halus, maka ambil 3. Tidak boleh di bawah 3. Ambil 3. Bersihkan kotoranmu dengannya. Kalau belum cukup, tambah 4. Belum cukup lagi, tambah 5. Dan disunnahkan angkanya ganti. Selama tidak kurang dari 3 atau 5 ataupun 7 ataupun seterusnya. Ini kalau sifatnya adalah batu. Tapi kalau tisu, minimalnya itu bukan 3, tapi boleh dengan 1. Boleh dengan 1 tisu. Selama engkau benar-benar telah bersih dengan 1 tisu itu, maka boleh. Kalau belum bersih, tambahkan dan seterusnya. Jika ada orang yang bertanya, "Ustaz, saya sudah membersihkan kotoranku dengan batu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam istilah syariatnya istijmar. Saya sudah menggunakan 3. Saya ini tidak cukup, saya tambah 5. Tapi kotoran saya benar-benar tidak bersih. Saya masih merasa agak sedikit kotor. Jikalau saya masih
merasa agak sedikit kotor dan saya salat dengannya, apakah salat saya sah? Salat kalian sah. Karena bukanlah maksud dari istijmar itu seperti air yang benar-benar bersih. Tapi maksud dari istijmar engkau mengangkat pokok dari kotoran. Pokok dari kotoran saja. Apa-apa yang tersisa yang engkau tak mampu lagi membersihkannya, maka ini masuk di luar kemampuan diri. Sedang kata Allah di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap diri dari apa-apa yang di luar kemampuannya. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian dari hal-hal yang wajib untuk kita perhatikan juga ialah terkait hadis yang tadi kita bacakan, doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dianjurkan bagi setiap muslim dan setiap muslimah untuk mengucapkan sebelum masuk kamar mandi. Ustaz, saya lupa membaca doa ini. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bahkan Imam Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah membaca doa sebelum masuk ke dalam kamar mandi ataupun toilet disepakati di kalangan para ulama. Baik kamar mandi yang telah dibangun dengan bangunan atau kamar mandi yang sifatnya dataran rendah yang jauh dari pandangan manusia di padang pasir di negeri-negeri Timur Tengah. Ini masuk seluruhnya. Ini masuk seluruhnya. Kemudian tentunya ini dibaca sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, bukan di dalam